Di sini nanti jangan kaget karena saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang penanganan istilahnya yang hubungan dengan psikososial ya, karena di awal kemarin saya juga udah bilang sama Mbak Helena bahwasanya kami sendiri belum banyak terlibat ataupun melakukan hal-hal penanganan lebih yang ke psikososial. Tapi kalau pelibatan dengan beberapa penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan mental dan psikososial ini, kami rasa tahun ini kami sudah mulai banyak melakukan pelibatan. Oke, jadi tema yang saya ambil saat ini adalah pengalaman praktis pelibatan penyandang disabilitas, khususnya core capacity kami ya, kerja kami dalam penanggulangan bencana. Nah, intinya apa? Mungkin bisa kita lihat ya, kenapa kok kita harus ada melibatkan sebenarnya tidak hanya penyandang disabilitas, tapi juga kelompok berisiko lainnya ya, seperti orang lanjut usia, anak-anak, dan kelompok yang lainnya seperti itu. Namun untuk saat ini kami highlight untuk yang khususnya penyandang disabilitas. Jadi sebenarnya ini dalam konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas, khususnya pasal 11 itu memang sudah di apa namanya tercermin ya, semua itu punya hak perlindungan dan keselamatan dalam situasi apapun ya, baik bencana, konflik, seperti itu. Dan intinya adalah apakah penyandang disabilitas itu bisa diberikan nggak sih untuk berpartisipasi dalam kesiapsiagaan dan respon bencana? Intinya seperti itu. Oke, dan ini pasti hubungannya dengan tadi penanganan masalah psikososial juga. Oke, kita bicara fakta dulu ya di awal ya. Jadi di data terbaru dari WHO tahun 2022 mengatakan nih kalau 16% populasi di dunia itu penyandang disabilitas. Itu ini udah naik 1%, dulu 15. Kemudian survei dari ASB riset tahun 2014 tuh 76% penyandang disabilitas tuh dia tidak tidak berpartisipasi, istilahnya tidak terlibat dalam kegiatan PRB. Dan ini ternyata juga sama nih hasil dari surveinya UNDRR tahun 2013 mengatakan kalau malah 85% ini responnya tidak terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Padahal penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok berisiko tinggi itu juga memiliki risiko cukup tinggi untuk khususnya tingkat kematian ya, di mana UNSCAP sendiri tahun 2014 melakukan riset 3-4 kali lebih tinggi risikonya terhadap ketika terjadi suatu bencana. Dan baru-baru ini teman-teman semuanya, saya ini juga dapat dari Herbert, beliau itu malah melakukan sebuah pelatihan di RR Tours and Mental Health juga ke seluruh Indonesia. Dari hasil surveinya itu menyatakan kalau tapi khususnya memang yang khusus untuk dunia tuli ya. Jadi 70% disabilitas tuli itu tidak mengetahui adanya peringatan bahaya. Dan ini sebenarnya tidak hanya tuli, hampir semua teman-teman dengan berbagai ragam kesulitan itu juga ataupun yang memiliki hambatan itu sebenarnya juga masih sangat minim untuk bisa menerima informasi secara langsung atau peringatan dininya seperti itu. Dan dari Herbert sendiri juga dari surveinya mengatakan 78% disabilitas tuli itu mengalami trauma karena bencana. Dan ini menurut saya juga sangat bagus ya hubungannya dengan tadi penanganan mental psikososialnya seperti itu. Karena ternyata mereka juga mengalami trauma karena bencana. Dan mungkin ini nggak hanya dari teman-teman tuli, pasti juga dari ragam disabilitas lain juga pasti mengalami. Oke, nah kemudian ketika kita bicara masalah pelibatan, sebenarnya itu tadi ya, karena faktanya banyak yang tidak pernah terlibat, tidak pernah berpartisipasi. Nah, memang sebenarnya ada tantangan tersendiri, baik itu internal maupun eksternal, seperti itu. Dan ini beberapa hal sih sebenarnya nggak semua bisa saya paparkan ya, tapi sebagian secara generalnya adalah khususnya kalau kita di dalam dunia penanggulangan bencana ya teman-teman semua ya, ngomongin kebencanaan, bahwasanya kalau mau melibatkan orang-orang dengan yang memiliki hambatan, itu istilahnya kok kalau di dalam dunia PB itu identik ya dengan hal-hal yang fisiknya harus kuat, yang harus lebih maskulin, sehingga ketika penyandang disabilitas sendiri mau terlibat, rasanya langsung kayak ada stigma tersendiri, kayak aduh aku nggak akan bisa nih seperti itu. Jadi ada persepsi. Kemudian
Yang kedua adalah ini yang sering terjadi ya, masih banyak mereka tuh terkucilkan dari kegiatan-kegiatan publik atau istilahnya nggak diajak atau tidak masih nggak percaya diri untuk berpartisipasi, itu banyak terjadi, sehingga di sini mereka sebenarnya punya potensi bisa berkontribusi, akhirnya nggak akan terlihat atau diabaikan. Dan yang kami temui juga bahwasanya organisasi penyandang disabilitas itu nggak familiar dengan kegiatan-kegiatan apa sih itu PRB, apalagi PRB inklusif ataupun respon kemanusiaan itu apa. Sehingga ketika ini terjadi juga waktu di gempa Cianjur, ASB biasanya datang untuk melakukan respon kemanusiaan. Pertama adalah melakukan pendataan. Kami tidak mau pendataan sendiri, kami biasanya akan bermitra dengan organisasi penyandang disabilitas setempat. Namun yang terjadi adalah waktu itu ya memang karena Opdis berasa tidak familiar dengan apa itu PRB dan tidak mungkin belum terpenuhi kapasitasnya, sehingga enggan untuk juga melakukan kegiatan bersama. Tapi kami juga tidak memaksa, memang harus ada semacam peningkatan kapasitas. Oke, kemudian apa yang bisa sebenarnya kita bisa lakukan ya teman-teman semuanya? Ini kok nggak mau muncul ya? Sekalian saya mengingatkan ya Mbak Rani, 3 menit ya, lagi. Nah, oke. Jadi intinya adalah kalau di sini bagaimana mereka teman-teman itu bisa berpartisipasi, itu kami di sini punya namanya rumus, namanya 5 mandat inklusi. Ya, jadi mulai dengan pentingnya data terpilah, adanya akses, partisipasi, prioritas perlindungan dan peningkatan kapasitas. Itu menjadi 5 jurus pisau yang kami gunakan. Dan mengapa itu penting ya perlibatan mereka? Yang pasti bisa memastikan adanya pendekatan all of society approach ya. Itu sesuai dengan amanah yang dari Sendai Framework di RR. Kemudian memastikan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana itu sesuai dengan kebutuhan dan hambatan mereka. Misal kita bisa melakukan penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan tentunya keterlibatan penyandang disabilitas dalam isu misal terkait dengan gender, dengan inklusi, dengan disabilitas sendiri itu harus, bukan pilihan ya, seperti itu. Jadi saya sendiri sebenarnya ngomongin tentang saya sebagai disabilitas ya tidak, harusnya memang kita melibatkan mereka. Dan mungkin di sini entry point-nya adalah bagaimana sebenarnya kita bisa melibatkan organisasi penyandang disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas. Ini juga yang dialami oleh ASB. Selama ini ragam disabilitas itu yang muncul hanya tertentu, misal hambatan fisik, hambatan netra, hambatan pendengaran, tapi hambatan mental psikososial selama ini juga terabaikan. Padahal mereka punya potensi, dan saat inilah kami juga membangun, bekerja sama, dan berkolaborasi dengan mereka, yang mereka juga sangat bisa sekali dengan kemarin banyak kegiatan untuk pembuatan modul PB inklusi, sebagainya, menjadi fasilitator nasional, jadi itu juga sangat bisa sekali. Gitu. Dan ini contohnya salah satunya ketika salah satu penyintas gempa di Palu, Arta, seorang tuli juga yang dia sedang mempresentasikan hasilnya yang ke surveinya tentang bersama Herbert itu tentang mental health dan RR terus itu tadi, yang ternyata memang banyak teman-teman tuli itu yang merasa tidak memiliki akses khususnya terkait dengan orang-orang yang expert dalam bidang mental health. Banyak teman-teman tuli itu yang mengalami kayak trauma terhadap kejadian gempa itu, bencana, karena dia dari surveinya dari Aceh sampai Sulawesi. Nah, ini juga mungkin jadi hal bagus juga ya terkait bagaimana penanganan seperti ini bisa bekerja sama dengan Opdis, penanganan kesehatan mental ini bisa bekerja sama dengan Opdis untuk penanganan sosial khususnya teman-teman penyandang disabilitas. Dan ini juga salah satu contoh beberapa ilustrasi, gambar, foto terkait dengan partisipasi keterlibatan teman-teman semua dari penyandang disabilitas itu bisa dimanapun. Dia bisa memfasilitasi, dia bisa melakukan penelitian, survei, sehingga hanya yang pasti untuk penanganan khususnya di kesehatan mental ini mungkin juga salah satu menjadi hal bagus juga nih buat teman-teman organisasi penyandang disabilitas, yang pasti biasanya dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas terlebih dahulu.
Dan terakhir, mungkin yang bisa saya konklusikan dari presentasi saya adalah intinya semua penyandang disabilitas pun punya hak ya teman-teman semua, kemauan dan kapasitas untuk bisa berpartisipasi aktif dalam PB seperti itu. Dan mereka tuh bukan penerima bantuan yang pasif, tapi mereka juga sebenarnya telah bisa mengubah hambatannya dalam hidup mereka menjadi sebuah peluang untuk melakukan perubahan. Banyak sekali beberapa contohnya kayak Kak Arta tadi, terus Mbak Dwi tadi. Ini semua teman-teman semua penyintas bencana dan mereka sekarang bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan PP. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Helena.